Bismillahirrahmanirrahim. Telah dikisahkan dalam riwayat ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam lagi sayang-sayangnya kepada putranya yang pada waktu itu, menurut suatu pendapat berusia 13 tahun, bahkan sudah bisa membantu ayahnya bekerja, dan sungguh sudah sekian lama dalam menanti kelahirannya, sekian lama ditambah lagi hidup bersama keluarganya, dan sudah jelas bertambah dekat dan bertambah sayangnya beliau kepada putranya. Kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan perintah yang sangat berat. Perintah yang apabila perintah ini terjadi pada diri kita, niscaya kita takkan sanggup. Telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bermimpi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'maru satajrini insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Kisah surat As-Saffat ayat 102. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim alaihissalam jelas adalah figur yang sangat taat menjalankan perintah Allah. Demikian juga putranya Nabi Ismail alaihissalam yang mana pada masa itu belum menjadi nabi. Setelah keduanya sepakat untuk menjalankan perintah Allah dengan hati yang sedih dan linangan air mata, maka Nabi Ibrahim membawa putranya yaitu Nabi Ismail ke Mina dan membaringkannya di atas pelipisnya. Saat-saat penuh kesedihan itu, Nabi Ismail lantas mengatakan pada ayahnya dengan penuh keikhlasan, artinya, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Singkatkanlah bajumu agar darahku tidak mengotori. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan bersedih agar terasa lebih ringan bagiku, karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya." Ungkapan tersebut terdapat dalam tafsir Al-Wasiyah karangan Syekh Muhammad Sayyid Al-Tantawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah mendengar ucapan anaknya yang sangat baik dan taat, dengan dipenuhi perasaan sedih dan berlinang air mata, Nabi Ibrahim tidak bisa menahan air matanya untuk tidak mengalir. Namun demikian beliau tetap tegar karena harus menjalankan perintah Allah. Padahal beliau sangat menyayangi anaknya. Beliau harus merelakan anaknya untuk dijadikan kurban saat itu. Begitupun dengan Nabi Ismail alaihissalam, beliau sangat mencintai dan menyayangi ayahnya dan ibunya. Namun demikian perintah Allah yang harus ditunaikan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam segera melakukan apa yang telah disampaikan putranya. Kemudian Nabi Ibrahim menciumnya dengan penuh kasih sayang dan linangan air mata. Akhirnya beliau mengambil pisau untuk menyembelihnya. Setelah pisau di tangannya, ia meletakkan pisau tajam itu ke leher Nabi Ismail, dan ternyata Allah berkehendak lain. Pisau tersebut sama sekali tidak melukai Nabi Ismail alaihissalam. Beberapa kali Nabi Ibrahim mengulanginya, namun tetap sebagaimana semula.
Jangankan untuk melukai, bahkan pisau itu tidak mampu memberi bekas apapun pada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Bahkan Nabi Ismail alaihissalam sendiri mengatakan pada ayahnya, artinya, wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tak terlihat olehmu, karena sungguh jika melihat wajahku, engkau akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah Allah apabila di depan mataku terlihat kilatan pisau yang sangat tajam, tentu membuatku ketakutan. Sungguh Nabiullah Ismail alaihissalam sangat berperan dalam menjalankan perintah Allah, sebuah perintah yang merupakan perintah tidak bisa diterima oleh akal. Kemudian Nabi Ibrahim kembali menuruti permintaan anaknya, namun yang terjadi masih saja seperti semula, pisaunya yang sangat tajam tetapi tidak bisa melukai Nabi Ismail alaihissalam. Berbagai pertanyaan muncul saat itu, di mana pisau yang sangat tajam bahkan bisa membelah batu yang begitu keras, tapi tidak bisa melukai leher Nabi Ismail yang begitu halus dan lembut. Saat itulah Allah berfirman, وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Artinya, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di dalam orang-orang yang datang kemudian. Surat As-Saffat ayat 104 sampai dengan 108. Demikianlah uraian singkat kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran darinya, betapa keimanan yang luar biasa. Jangankan sapi atau domba, luar biasa. Jangankan sapi atau domba, jangankan sapi atau domba, anak kandungnya pun rela dikorbankan demi menjalankan ketaatan kepada Allah. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berkurban setiap tahun. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum ajma'in. Amin. Allahumma amin. Ya Allah ya Rabbal alamin.